Oke, teman-teman, kali ini saya akan membuat video saya yang pertama kali, khususnya untuk dunia kontraktor ya. Jadi, saya coba lihatkan dulu nama channel saya itu. Yes, saya kontraktor. Oke, betul sekali. Nama channel ini Yes, saya kontraktor. Otomatis kita akan membahas seputar dunia kontraktor. Tapi nggak begitu dalam. Artinya kita mengetahui apa saja yang penting. Karena memang kalau kita tahu semuanya, tidak ada pekerjaan timbul. Oke, jangan banyak bacot, langsung kita lanjut ke slide-slide berikutnya. Oke, apa saja sih yang kita bedah di channel ini? Oke, teman Yes. Yang kita bedah di channel ini adalah cara menganalisis biaya pekerjaan konstruksi di bidang cipta karya dan perumahan. Catat itu ya, di bidang cipta karya dan perumahan. Ini yang bukan ringan sih, tapi umum, sangat-sangat umum. Dan memang banyak-banyak harus belajar di sini. Terus yang kedua itu, ini foto atau video itu tuh bisa dibilang kadang foto kadang video sih, tapi ya kita mengaplikasikan analisis di lapangan dengan hasil perhitungan kita itu kita harus ada contoh, ada gambar, oh biar pekerjaan ini kayak gini gambarnya, pekerjaan ini kayak gini videonya kayak gitu. Jadi kita mendapatkan foto atau video mengaplikasikan analisis di lapangan untuk mempermudah bayangan terhadap analisis hitungan kita. Oke, telah deh. Terus, nah, referensi apa aja sih yang kita pakai, Yes, agar sesuai dan tidak salah dalam perhitungan. Di sini sebenarnya surat edaran nomor 73 ini tentu saja pembaharuan ya terhadap surat edaran sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ada tahun 2023 menjelaskan tata cara penyusunan biaya pekerjaan konstruksi, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sebenarnya sumber daya air juga ada, terus apa satu lagi ya, selain cipta karya sumber daya air satu lagi apa ya? Saya lupa, tapi memang ada tiga sih di sana untuk surat edaran ini. Tapi kita membahas di sini ada untuk eh, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dalam surat ini kita mendapatkan ilmu yang pertama, yaitu analisis biasa penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi atau disingkat dengan SMKK. Nah, yang kedua, tentu saja kita harus mendapat ilmunya dong, analisis harga satuan pekerjaan disingkat dengan AHSP. Terus yang ketiga mendapatkan harga perkiraan perencanaan atau HPP, dan yang keempat mendapatkan harga perkiraan sendiri atau HSP. Saya jelaskan satu-satu dulu ya teman-teman ya. Nomor satu, nah, nomor satu ini yang dimaksud dengan SMKK. Jadi simpelnya gini, sebenarnya SMKK ini lebih detail atau ditujukan untuk para perencana. Tapi nggak apa-apa, karena kita sebagai kontraktor, karena kita pelaksana, jadi kita harus tahu juga. Bukan hanya perencana saja yang tahu, belum tentu orang yang merencanakan eh, komplit gitu ilmunya. Jadi ada tambahan dari kita juga, harusnya kayak di lapangan kayak gini Pak. Nah, sebenarnya apa sih analisis biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi ini? Nah, di sini dia itu berfungsi untuk menyusun biaya. Sorry, ada iklan lewat bro. Menyusun biaya penerapan SMKK. Tujuannya itu mencantumkan lingkup pekerjaan dalam tabel identifikasi bahaya, pengendalian risiko, peluang, atau IBPRP disingkatnya, sesuai dengan lembar data pemilihan LDP. Nah, nanti ini terlalu ini ya teman-temannya. Kalau kita nggak ada contohnya, agak susah sih membayangkan. Yang kedua, melakukan identifikasi bahaya, risiko setiap aktivitas sesuai lingkup pekerjaan. Yang ketiga, menyusun pengendalian risiko. Yang keempat, menentukan kebutuhan sumber daya keselamatan konstruksi. Nah, jadi di sini tuh, jadi gini sebenarnya. Fungsi dari SMKK itu tuh membuat pekerjaan yang rumit menjadi simpel dan detail. Dalam arti itu dia mengerucut. Contoh nih, misalkan di gambar yang sini ya, teman-teman. Ini kan WBS-nya ada level 1, level 2, level 3, 4, 5, 6. Nah, ini penerapannya nih, misalkan nih kita mau bangun rumah. Nah, kan pembangunan rumah itu ada pekerjaan struktur, landscape, arsitektur, mekanikal, elektrikal. Nah, di bagian arsitektur ini dipecah lagi dia. Nah, di WBS level 3-nya di pekerjaan ada plafon, dinding, lantai, pintu jendela, dan sebagainya. Oh, maaf, sorry. Dan sebagainya. Nah, di sini pekerjaan atap
dia mengambil contoh nih, sumbernya surat edaran nomor 73 nih, tahun 2023. Dia mengambil contoh atap. Nah, atap ini nih bisa kita menggunakan insulasi atap, bisa juga menggunakan talang air, bisa juga ada pekerjaan pelapis atap juga. Nah, pekerjaan atap ini terdiri dari insulasi atap, talang air, pelapis atap gitu. Nah, talang air ini bisa dari PVC, bisa juga dari beton gitu loh teman-teman. Jadi kita sebagai perencana itu mengestimasi bahwa kalau kita membuat talang air ada banyak loh solusi, bisa dari PVC, bisa dari talang beton gitu loh. Kalau dia dari PVC ya tentu pakai pipa, kalau dari talang beton ya tentu yang dihitung nanti materialnya besi, begisting, dan pengecoran. Balik lagi, SMKK ini sangat diutamakan, diketahui oleh perencana. Tapi fungsi kita di sini ya kita harus tahu dong besinya, bentuk besi talang beton itu gimana sih, ada besinya kah, ada begistingnya kah, ada pengecorannya kan, makanya kita juga harus tahu seperti itu teman-teman. Oke, next, yang kedua itu ada analisis harga satuan pekerjaan atau AHSP. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ini sangat sangat perlu kita ketahui sebagai kontraktor ya. Karena selain kita membangun, kita harus mengetahui dari satuan, koefisien, harga, terus harga per meter persegi pekerjaan per item bagaimana. Nah, di sini contohnya itu ada pemasangan 1 meter persegi plester, 1 semen pasang dan 2 pasir pasang dengan tebal 15 mili. Oke, maaf, ada iklan lagi teman-temanku. Oke, saya ulang lagi ya, di sini ada pemasangan 1 meter persegi plester 1 dengan komposisi 1 semen pasang dan 2 pasir pasang dengan tebal 15 mm. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan untuk mencapai item pekerjaan ini? Ya, tentu saja tenaga kerja. Dia memiliki pekerja, tukang, kepala tukang, mandor. Nah, di sini ada koefisiennya, dalam artian ini sudah ditentukan dalam apa namanya ya, surat edaran ini. Tentu saja ini ada rumusnya ya teman-teman, tapi saya nggak terlalu mendetail di sini. Intinya kita coba dulu mengikuti ini. Terus bahan itu ada semen Portland sama pasir pasang. Nah, di sini per meter kubik satuannya. Oh, ternyata semen Portland itu bisa per kilogram juga, bisa per sak juga bisa seperti itu. Nah, nanti baru kita masukkan harganya, keluar harga dan ditotal dengan overhead yang tentu saja sudah ditentukan ya di sini 10% sampai 15% ya. Nah, baru kita mengetahui hasilnya di sini. Untuk yang ketiga, perhitungan HPP dan HPS. Nah, keuntungan kita sebagai kontraktor itu tuh kita dengan sering menghitung, dengan sering mengerjakan itu kita bisa mengetahui taksiran harga atau perkiraan harga sendiri dari ya ini tadi, AHSP dari per item ini dijadikan satu menjadi per sub item, ditambah dengan pokoknya ditotalkan lah dengan semua pekerjaan, nanti dibagi dengan luas lahan yang kita bangun, baru ketemu tuh HPS-nya dan HPP-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi enaknya di situ. Misalkan ada yang nanya, Min, ini gimana? Saya mau bangun rumah nih, misalkan 100 meter persegi gitu, 1 lantai. Itu fasadnya nggak terlalu banyak, segala gini. Oh, kayaknya perkiraannya 1 meter persegi di antara sekitar 9 juta misalnya gitu, atau enggak, oh ini masih murah nih, 8 juta masih bisa per meter persegi. Nah, kayak gitu. Itu keluar dari hitungan HSP di total nanti hingga mencapai HPP dan HPS ini. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Seperti kata pepatah itu praktik make perfect ya, jadi kita harus mencoba dan menghitung. Kita akan ketemu di next video. Oke, slogan dulu. Yes, saya kontraktor. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Tentu saja komennya yang bagus-bagus biar kita sama-sama tukar ilmu nih. Oke, sampai jumpa.